Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang analisis ANOVA, ANOVA faktorial. Kemudian kalau setelah kita uji analisis ANOVA, ada yang berbeda nyata, apa yang harus kita lakukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji lanjut. Oke, ini adalah contoh hasil analisis ANOVA yang mana ternyata nilai F hitungnya menunjukkan adanya berbeda nyata. Tapi kan kita tidak tahu beda nyatanya itu di mana, perlakuan A dengan B, B dengan C, C dengan D, dan lain sebagainya. Berarti yang harus kita lakukan adalah menguji sebelah mana yang berbeda nyata. Nah, bagaimana cara kita memilih jenis ujinya, Bu? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menguji ANOVA kemudian ada perbedaan nyata? Jenis uji lanjut apa yang harus kita pilih? Nah, ini tergantung jenis penelitian kita. Apakah kuantitatif ataukah kualitatif? Ketika dia itu uji kuantitatif yang merupakan pengujian yang menguji kualitas, yang itu sifatnya subjektif, kemudian dia itu tidak terukur, kita bisa menggunakan polinomial, kemudian analisis regresi. Tapi ketika kita menggunakan penelitian yang kualitatif, kemudian sifatnya dia terukur, kita bisa menggunakan kontras ortogonal. Kalau dia tidak terstruktur, kita bisa menggunakan multiple comparison. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini misalkan menguji volume spesifik pada suatu produk, ini nilai B, ini apa Bu? Ini adalah tanda bagian mana yang berbeda nyata dan bagian mana yang sama. Huruf yang sama menunjukkan hasil, huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata, yang berarti perlakuan A3 dan A2 ini berbeda. A3 dan A4 ini sama, A3, A4 dan kontrol ini sama. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu setelah kita uji lanjut. Untuk uji ANOVA, kita akan menggunakan pengujian multiple comparison. Ada banyak sekali, ada LSD atau Leeds and Difference, ada uji Tukey, ada uji Dennett, ada uji Duncan, ada uji Skiff, ada uji Banvaroni, ada banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian yang paling mudah, yaitu uji beda nyata kecil atau bisa seringkali disebut uji LSD. Oke. Misalkan ingin membandingkan dua perlakuan, ya, yang rata-rata merupakan pengamatan A dan B, nanti kita bisa hitung menggunakan uji BNT atau beda nyata terkecil. Jadi dia merupakan nilai terkecil untuk menunjukkan adanya perbedaan antara rata A dan rata B. Cara menghitungnya sangat mudah sekali. Nilai BNT itu dihitung dari nilai T, kemudian dikalikan DB galat, kemudian dikalikan S, dibagi seper NA, N ini adalah banyaknya data A, plus seper NB atau banyaknya data B, atau juga bisa juga kita S atau variannya kita masukkan. Seperti ini. Sangat mudah sekali. Langsung kita ke contoh soal. Nah, ini keterangannya dulu ya. Ketika dia itu alfanya 0,05, maka PNT-nya 5%, ketika 0,1 dia PNT-nya 1%. Nilai varian itu kita ambil dari nilai kuadrat tengah galat, KTG, sehingga nanti kita butuhkan tabel ANOVA untuk menghitung secara manual uji lanjut ini. Oke, nanti kita bisa menghitungnya. Jika NA dan NB sama dengan N ini adalah banyaknya data atau banyaknya ulangan. Jadi perlakuan A dan perlakuan B ini jumlah N-nya sama, kita bisa menghitung 2S kuadrat per N. Ini 2 kali KTG dibagi N. Nah, besaran di atas disebut galat baku atau standar error. Dua nilai tengahnya yaitu kita bisa ngitung galat baku SE dikali YA min YB atau selisih antara perlakuan A dan perlakuan B. Kita akan melihat bagaimana kita nanti mengambil kesimpulan. Jika nilai varian sama dengan kuadrat tengah galat, maka nilai BNT bisa dihitung seperti ini.
Kalau jumlah atau ulangan A dan B tidak sama, rumusnya seperti ini. T pada tingkat alfa, tabel T pada alfa tertentu bisa 1%, bisa 5%, dikali dB galat, dikali KT galat, kuadrat tengah galat, kali 1/NA ditambah 1/NB. Tapi ketika dia ini nilai A sama jumlah ulangan perlakuan dan B ini adalah sama, maka tinggal 2 kuadrat tengah galat dibagi N. Begitu. Nah, uji BNT ini bisa digunakan bila F hitung lebih besar daripada tabel atau tadi beda nyata. Nah, sebaiknya digunakan untuk perlakuan kurang dari sama dengan 3, karena semakin banyak perlakuan maka akan terjadi peluang kesalahan yang lebih besar. Oke, ini langsung ke contoh soal. Ada kadar antioksidan kutulavit menerima 3 macam perlakuan berbeda dengan 7 kali ulangan. Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA menunjukkan F hitung sampai dengan F tabel yang artinya F beda nyata. Untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing perlakuan, maka dilakukan uji BNT untuk memperoleh notasi yang membedakan perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya. Ini datanya seperti ini. Ini perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Rata-ratanya 495. 771, 7589, dan 8626. Nah, ini hasil analisis ANOVA-nya. Ini yang saya merahin nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung, yaitu dB galat dan kuadrat tengah galat. Next, nah pertama kita tentukan dulu, oh tadi ternyata jumlah ulangan antara A, B, dan C ini sama, berarti kita bisa menggunakan rumus model 2, yaitu T alfa dikalikan dB galat dikalikan 2 kuadrat tengah galat dibagi N. Untuk T alfa 5%, yaitu nilainya adalah 2,101, bisa dicek di tabel T atau bisa menggunakan Microsoft Excel dengan tin buka kurung 0,05, tadi derajat bebasnya 18,18, nanti dapatnya 2,101 kali 2 dikali kuadrat tengah galatnya ini tadi 53,7429, kemudian dibagi 7 adalah banyaknya data, nah diperoleh nilainya adalah 8,23. Next, nah sekarang kita menghitung selisih dari rata-rata perlakuan dikurangkan dengan rata-rata yang ada pada data. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan dari rata-rata tertinggi ke rendah. Tadi kan ini rata-ratanya, jadi yang C ini paling tinggi 86,23, yang ini 75,89, yang ini adalah 70,71. Sekarang kita menghitung beda selisih. Oke. Kolom 15,52 ini adalah selisih X. X yang dimaksud adalah ini C dikurangkan dengan A. Ya, berapa nilainya? Nilainya adalah 15,52. Kemudian yang ini adalah X ini adalah B ini dikurangkan dengan A, nilainya adalah 5,18. Yang ini adalah X dikurangkan dengan B, berarti dia 86,23 dikurangi 75,89. Bu, kok di sini enggak dikurangkan antara X dengan B, nanti hasilnya akan sama. Ini kan berarti nilai B kan X-nya kan ini B ya, B dikurangi B kan sama ya 0. Kok ini A dikurangi B tidak ada Bu, karena sama dengan B dikurangi A, sama dengan ini, jadi tidak perlu, hanya perlu 3 ini. Nah tadi nilai BNT-nya berapa? 8,23. Sekarang kita tandai nilai yang dia itu berbeda nyata. Berbeda nyata dilihat dari mana Bu? Yang nilainya lebih tinggi daripada BNT. Berarti ada 2, yaitu X min A dan X min B. Oke. Sekarang kita tentukan notasinya.
Untuk C, kita beri notasi A karena dia paling tinggi nilainya. Lalu kita lihat sama-sama, apakah B sama dengan C? B dengan C. C kan ini ya, B. Oh tidak sama. Berarti nilai B tidak saya beri notasi A. Gitu. Kemudian, apakah B sama dengan A? Oke. B sama dengan A. B dan A, tapi selisihnya adalah 5,18. Beda nyata? Oh tidak. Berarti B dan A sama-sama kodenya B. Nah, oke, semudah itu. Kemudian apakah A dengan B sama? Iya, kan selisihnya tadi 5,89, padahal PNT-nya 8,23. Berarti dia masih sama, tidak berbeda nyata. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.